Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam layanan podcast Kabar Bahalap Majelis Jemaat GKI Palangka 1. Pada hari ini Senin 4 Maret 2024 bersama saya Penetua Andito Wibowo dari lingkungan pelayanan 2 Majelis Jemaat GKI Palangka 1. Doa dan harapan saya semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kami dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami Tuhan, agar kami mengerti kehendak-Mu dan mampu melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 22 dengan judul perikop Salomo mendirikan bait suci. Ayat yang pertama, dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Ji, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan, sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilubangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Dari lantai sampai ke balok langit dilapisinya dengan kayu aras. Tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Kemudian disekatnyalah 20 hasta bagian belakang
rumah itu dengan papan kayu aras dari lantai sampai ke balok-balok. Lalu dibuatnyalah ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha kudus. Dan 40 hasta panjangnya ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukirkan buah labu dan bunga mengembang. Semua ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam kayu itu di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas. Lalu ia membuat mezbah dari kayu aras di depannya. Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannya lah tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakang itu. Lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Ayat yang ke-22. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya, juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini ditulis oleh Pendeta Franklin Demetrius SPH dengan diberi judul Yang Utama Ketaatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, apa yang kita harapkan ketika tiba-tiba seorang datang untuk melihat apa yang sedang kita kerjakan? Tentunya kita berharap orang itu memuji cara kerja dan apa yang telah kita kerjakan, bukan? Salomo bisa jadi berharap demikian. Tuhan mempercayainya untuk membangun bait Allah sebagai lambang kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Dan Salomo telah memberikan segalanya yang terbaik agar bangunan itu berdiri dengan besar, megah dan indah. Sebagai manusia yang merasa telah memberikan segalanya, wajar jika ia ingin mendengar Tuhan memujinya. Tetapi itu tidak terjadi. Di tengah-tengah pembangunan yang sedang berlangsung, tiba-tiba firman Tuhan datang dengan pesan yang jauh dari harapannya. Bukan pujian, tetapi peringatan. Ya, tidak ada kata penghargaan atas cara kerja Salomo atau pujian betapa megahnya rumah itu. Sebaliknya, firman Tuhan mengingatkannya agar ia hidup menurut segala ketetapannya, mengikuti perintahnya dengan menjalankannya. Nyatalah bahwa kehadiran Tuhan itu tidaklah ada hubungannya dengan usaha keras Salomo dalam membangun rumah itu. Kehadirannya sama sekali tidaklah ditentukan oleh kemegahan bangunan karya manusia. Allah akan hadir dan setia bagi bangsa itu selama Salomo dan raja-raja setelahnya taat kepadanya, dan jika mereka melanggar maka kehancuran akan terjadi. Bahkan penghukuman dari Tuhan terbukti dengan hancurnya bait Allah dan terbuangnya mereka ke Babel selama 70 tahun lamanya. Acap kali kita terjebak untuk melakukan apa yang Salomo lakukan. Misalnya mempersiapkan dan mengerjakan program pembangunan gereja yang besar dan megah dengan segala usaha keras dan mengira bahwa kita telah mengutamakan Tuhan. Merenungkan kembali firman Tuhan kepada Salomo, kita sadarkan bahwa apa yang membuat Tuhan berkenan kepada kita bukanlah sebuah karya atau usaha keras yang kita lakukan. Hal terutama yang menyukakan hatinya adalah ketika kita taat melakukan segala perintahnya dengan menjalankannya. Tunduk dan taat kepada firman Tuhan jauh lebih menyenangkan hatinya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Pakailah hidup kami
sebagai alatmu yang selalu taat akan kehendak-Mu, sesuai dengan talenta yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan ke semua orang agar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan diberkati Tuhan Yesus.